Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang tahun yang boleh kami lewati. Dan pada hari ini Tuhan, atas anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu kami boleh memasuki tahun baru Imlek. Kami percaya sebagaimana Tuhan memimpin kami melewati tahun yang sudah lewat. Tahun yang baru anugerah dan pertolongan Tuhan akan tetap sama, bahkan berlimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kembali pada pagi hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh pengucapan syukur, mengingat segala pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami pagi ini berkenan di hati Tuhan. Dan siapkanlah hati kami untuk menerima firman. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk taat menjalankan firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menjelaskan firman, sehingga yang berbicara maupun yang mendengar sama-sama diberkati Tuhan. Ini doa kami, sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum menyampaikan firman, izinkan saya mengucapkan selamat masuk ke tahun baru Imlek. 恭喜大家新春快乐，身体健康，福杯满溢。Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di hari-hari Imlek seperti ini saya kira satu huruf atau satu kata yang sering kali kita sebutkan adalah berkat. 祝福, benar gak saudara? Maka hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan satu tema adalah ini saudara, berkat terindah dalam hidupku. 我一生最美的祝福, berkat terindah dalam hidupku. Saudara, Imlek saya kira bukan cuma Imlek, huruf ini akan terus ada ditempel di dinding rumah kita, di pintu, di jendela, bahkan sekarang ada di baju begitu ya, dan mungkin ada di anting-anting gitu saudara ya. Karena apa? Pengen supaya berkat ini terus melekat begitu kan saudara ya. Huruf ini sangat kita kenal ya. Fu artinya berkat, bahagia, good fortune, ya sejahtera, ya punya arti yang sangat bermacam-macam saudara. Intinya adalah sesuatu yang baik, betul nggak saudara? Saking pengennya bahwa hidup kita itu diberkati Tuhan, maka saudara kita juga tak jarang menemukan bahwa huruf ini ditempel terbalik saudara. Ya, kenapa ditempel terbalik? Ya bacanya tau gitu ya, tau sialah, artinya berkat dicurahkan dalam hidup kita, atau tau berkat itu datang di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini semua adalah kerinduan saya kira dari setiap kita supaya hidup kita ada fuci, ya ada good fortune, ada hoki, ada berkat bahagia daripada Tuhan. Betul nggak saudara? Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam tradisi dan budaya orang-orang Tionghoa saudara, dalam salah satu buku Sang Su Hong Fan di sana dikatakan bahwa menurut orang-orang Tionghoa, bahkan mungkin sampai hari ini saudara, ada 5 berkat yang harus ada di dalam hidup seorang manusia saudara. Ya, Wu Fu Ling Men, ya, artinya 5 berkat itu kalau kita ada dan kita memilikinya, maka hidupnya menjadi sempurna, hidupnya menjadi bahagia saudara. 5 berkat itu apa saudara? Yang pertama adalah panjang umur, 长寿. Ya. Lihat, itu menjadi tujuan, capaian, cita-cita dari setiap manusia gitu ya. Kalau bisa hidup sepanjang mungkin umurnya. Begitu saudara? Mau hidup umur panjang? 200 tahun gitu saudara ya. Jadi kadang-kadang impian kita mungkin kalau diperiksa dengan kenyataan hidup, mungkin kita nggak mau terlalu panjang hidup kan gitu saudara ya. Hidup pendek aja udah susah banget kira-kira gitu saudara ya. Ini berkat yang pertama, 3 fu, 长寿 saudara. Yang kedua adalah apa? Fukui. Kekayaan, ya umur panjang miskin, wah susah juga saudara ya. Mau ini itu nggak bisa kan gitu saudara ya. Jadi umur panjang, kaya, fukui, itu mantap tuh saudara. Itu berkat yang kedua saudara. Tapi tidak hanya itu saudara, ada tisan ke fu yang ketiga itu adalah apa? Tidak ada penyakit, uping. Nah, ini lebih mantap dong, benar saudara ya. Umur panjang tapi mansion tuh seping gitu ya, umur panjang tapi nggak bisa kemana-mana, seantero tubuh adalah sakit penyakit saudara, yang nggak ada gunanya juga kan gitu saudara ya. Uang banyak tapi penyakit banyak saudara, mau makan ini itu juga nggak bisa saudara.
Maka dikatakan, uping, tidak ada penyakit, hidup sehat walafiat. Ini berkat. 这个是真正的福, begitu saudara. Oh saudara, tidak hanya sampai di situ saudara. Ya, yang keempat adalah 子孙满堂, banyak anak cucu. Maka ada pepatah katakan banyak anak banyak rezeki gitu saudara ya. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman, makin sulit perekonomian dan sebagainya gitu ya. Mendidik anak tidak gampang, sekarang makin banyak anak makin pusing kan kira-kira gitu saudara ya. Ya, makin banyak anak biaya makin gede kan gitu saudara ya. Belum lagi kuliah, belum lagi cariin istri gitu saudara. Modalnya gede banget gitu saudara ya. Nah, ini kan zaman kuno ya, atau bahkan sampai hari ini orang-orang Tiongkok, ada orang-orang Chinese, keturunan Tionghoa tetap mempunyai paham seperti itu saudara. Ya, anak-anak banyak begitu saudara ya. Coba bayangkan, coba tanya orang-orang yang sudah lanjut umurnya. Biasanya kalau hari Imlek gimana? Dia tunggu di rumah aja gitu kan ya. Anak cucu semua datang. Ini yang muda-muda waktu Imlek datang kunjungin orang tuanya enggak nih? Hah? Saudara ya. Minimal kalau di luar kota, di luar negeri, telepon kan gitu saudara. Kasih ucapan selamat, berbahagia atau selamat merayakan tahun baru Imlek gitu saudara. Jangan lupa ya. Jangan sampai setelah menjadi orang Kristen, ya seperti dicap melupakan orang tua. Enggak hormat kepada orang tua, saudara. Saudara, sesuatu yang mendarah daging dalam hidup kita sebagai orang-orang keturunan Tionghoa, enggak bisa kita lepas, saudara. Taat hormat kepada orang tua, mencintai orang tua, itu pun adalah perintah dari firman. Betul enggak, saudara? Ya, jadi fu yang keempat itu adalah anak cucu banyak, saudara. Ya. Diharapkan orang tua hari Imlek itu semua anak cucu kumpul. Wah, apalagi kalau cucunya 20-30. Wah, saudara ya. Selain senang, ampaunya juga banyak. Ini saudara ya. Itu fu menurut pikiran orang-orang Tionghoa, saudara. Nah, yang kelima apa? Ufuma, 5 berkat. Yang kelima adalah ini saudara. Sancung. Kedengaran enggak gitu enak ya. Ya, kematian atau meninggalnya dengan baik. Artinya meninggalnya dengan baik-baik, tidak sakit, tidak kecelakaan gitu saudara ya. Tidak ada sesuatu bencana alam atau apa. Dalam keadaan panjang umur, sehat, kaya begitu saudara. Lalu dia meninggal dengan tenang, anak cucu ya ada di sekeliling ranjangnya. Lalu dia pergi dengan tenang saudara. Saudara kekasih, ini konsep orang-orang Tiongkok, ya orang-orang Tionghoa. Apa yang disebut sebagai 5 berkat atau bahagia hoki yang menjadi sempurna saudara. Saudara coba hitung-hitung dari 5 itu kira-kira kita sudah ada berapa ya? Saudara ya. Jangan-jangan satu pun gak ada. Wah gawat nih saudara gitu ya saudara ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dari 5 ini saja berpikir saudara, yang kelima gak enak banget kira-kira gitu ya. Karena apa? 5 ini bagus. Tentu saya kira juga menjadi kerinduan dari setiap kita. Betul ya saudara ya. Tetapi pada akhirnya akan diakhiri dengan nomor 5 saudara. Mati juga gitu kira-kira saudara. Pergi juga. Artinya apa yang kita miliki dalam dunia ini akan selesai. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat kita bawa kemana-mana saudara. Artinya 5 fu ini bagus. Tetapi ini semua bersifat fana. Sementara akan lewat saudara. Konfusius seorang yang sangat luar biasa saudara, filsuf dari Tiongkok kuno yang mempengaruhi budaya orang-orang Tionghoa. Di mana ada orang Tionghoa pemikiran-pemikiran yang sangat mempengaruhi saudara. Seorang guru besar yang luar biasa. Seorang murid yang bernama Qilu, seorang murid yang sangat-sangat pintar, satu hari datang kepada dia dan berkata, "Master, Shifu, Lao Shi gitu ya, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan, boleh enggak?" Sang guru berkata, "Silakan bertanya." Lalu sang murid bertanya gini, "I venture to ask about death." Saya mau nanyakan apa itu kematian, guru? Wow, ditanyakan seperti itu, Konfusius bagaimana menjawab? Dia menjawab dengan singkat seperti ini, saudara. Dengan filosofis sekali dia menjawab begini, "While you do not know life, how can you know about death?" 6 huruf saja sudah. Wei zhi sheng, yan zhi si. Sangat filosofis saudara. Namanya juga guru agung kan begitu saudara. Hidup aja kita nggak ngerti. Bagaimana kita mau mengerti setelah kematian saudara. Saudara kekasih, kematian mengakhiri segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi sebenarnya fu, bahagia berkat yang sejati itu apa sih saudara? Nah pada hari ini saudara dalam rangka Imlek, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian kita melihat
kembali kepada asal muasal. Berarti kembali kepada sejarah orang Tiongkok yang dikatakan punya berapa tahun? 5,000年的历史 gitu ya. 5.000 tahun sejarah. Berarti kalau dihitung dari 1 Masehi ke belakang saudara, berarti kira-kira ada 2.000 sampai 2.500 tahun saudara. Itu adalah budaya atau tradisi sejarah orang-orang Tionghoa saudara. Saudara, kadang-kadang tanpa kita sangkali saudara, sebagai keturunan orang Tionghoa, tak kala kita percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin kita akan menemukan cibiran gitu kan ya, sindiran begini. Wah, udah percaya Yesus ya, udah gak mau orang tua nih. Pernah dengar gitu? Udah percaya Tuhan Yesus ya, itu Tuhannya orang barat. Percaya Tuhan Yesus ya, udah gak makan nasi, makannya hamburger. Gitu saudara ya. Percaya Tuhan Yesus itu kan orangnya Obama gitu kan ya, atau Trump. Karena kita mendengarkan cibiran-cibiran seperti itu saudara. Namun apakah seperti itu saudara? Maka hari ini saya kira saya yang coba dengan sangat sederhana untuk memberitahu kepada saudara sebenarnya bahwa kebenaran tentang Tuhan Allah yang oleh orang-orang zaman dulu disebut sebagai Shangti itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Tiongkok pada zaman-zaman dulu, saudara. Saudara, seorang sejarawan yang bernama Sima Jian, saudara sekarang udah ada DeepSeek ya, ada ChatGPT, boleh di-search saudara ya. Yang hidup kira-kira pada abad ya sebelum Kristus 135 sampai 86 saudara, seorang ahli sejarah yang luar biasa. Saudara, dia mencatat bahwa sebenarnya ada seorang Emperor Huangdi, ya Yellow Emperor, yang hidup sekitar ya 2500 sampai 2400 sebelum Masehi saudara. Dan pada saat itu kalau ada catatan sejarah berarti pada zaman itu sudah ada aksara, sudah ada huruf. Ada huruf berarti sejarah bisa dicatat saudara. Sesuatu yang bersifat spoken itu, yang diceritakan itu lalu dicatat di dalam sejarah. Dan luar biasanya begini saudara. Hari ini kita bicara agak lain saudara ya. Kita belajar dari karakter Chinese saudara ya. Mungkin sebagian kita rasa nggak ngerti, it's okay saudara. Tapi minimal saya akan coba jelaskan gitu ya. Adanya karakter Chinese ini, akhirnya setiap sejarah yang didengar saudara, ya diceritakan, lalu dituliskan dengan karakter-karakter Tionghoa yang demikian luar biasa saudara. Karakter Tionghoa bukan dari susunan abjad, begitu saudara, tapi piktograf, bersifat gambar. Jadi setiap huruf gambar itu mengandung sebuah cerita, bahkan mengandung sebuah konsep pengajaran yang sangat dalam di dalamnya saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, balik 2500 tahun sebelum Masehi itu saudara, kira-kira orang-orang Tiongkok mereka menyembah apa saudara? Padahal kita lihat di dalam sejarah begitu saudara ya, Taoisme masuk ke China kira-kira atau mulainya itu sekitar 6 sebelum Kristus saudara, before Christ. Rusia ya, Konfusianisme itu 5 abad ke-5 sebelum Kristus saudara. Buddhism abad yang ke-5. Berarti kira-kira sebelum ini ada sekitar 2000 tahun. Pernah kita pikir gak saudara, orang-orang Tiongkok kuno mereka itu percaya apa? Mereka menyembah siapa saudara? Jangan lupa orang-orang Tionghoa juga keturunan Nuh, kan begitu saudara ya. Mereka sembah siapa? Maka di dalam catatan sejarah dikatakan Sima Jian, ahli sejarah ini, mereka menyembah Shangti. Shangti atau yang mereka sebut sebagai Tian atau langit itu saudara. Tadi dikatakan Huangdi itu di dalam catatan sejarah Sima Jian mengatakan bahwa Huangdi ini di Taishan, di daerah Shantung, ribuan tahun yang lalu mereka membangun sebuah mesbah di situ khusus untuk menyembah Tian, menyembah langit saudara. Dan langit ini saudara di dalam catatan sejarah mempunyai karakter, sifat, watak ya, dan natur seperti yang tertulis di dalam Perjanjian Lama Alkitab kita saudara. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat menarik saudara. Maka di dalam catatan Sima Jian itu ada satu kalimat seperti ini saudara. Shangti is another name for Tian. The spirit do not have two lords saudara. Ini salah satu catatan yang sangat penting dalam sejarah kuno saudara. Shangti je tian shi bie ming ye, shen wu er zu. Mungkin bacanya harus begini kali saudara ya.
上帝者，天别名也，神无二主。Artinya Sangti itulah Tian yang disembah oleh para kaisar zaman-zaman dahulu selama hampir 2000 tahun itu, saudara. Dan hanya satu, the sovereign God, the only one God. Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu. Yang oleh para leluhur orang-orang Tionghoa itu disebut sebagai Sangti, saudara. Ti itu kan kaisar, Sangti di atas kaisar, saudara. Itulah langit, saudara. Namun saudara, dalam perkembangan zaman kita melihat pada abad yang ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi datanglah Taoisme, Konfusianisme, gitu ya, Buddhism dan sebagainya. Akhirnya penyembahan kepada Allah yang satu-satunya itu mulai memudar, saudara. Jadi sebenarnya saudara, yang mana duluan? Dalam hampir 2000 tahun orang-orang kuno Tiongkok menyembah Tuhan yang disebut sebagai langit, gitu saudara. Dan itulah banyak catatan yang saya baca, karakter, sifat, kuasa, pribadinya, esensinya itu seperti yang dicatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu saudara yang kekasih, mari kita melihat. Hari ini kita mau melihat berkat yang sesungguhnya, Chen de Fu, itu apa saudara? Saya ingin coba menelisik dari sudut pandang karakter Chinese yang Alkitab dalam bahasa Mandarin, huruf-huruf karakter Chinese yang ditulis menjadi sebuah catatan di dalam Alkitab, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mulai dengan beberapa huruf, saudara. Dan biar ini membukakan konsep kita. Dan sekaligus menolong kita untuk tidak melupakan root kita, saudara, akar kita sebagai keturunan orang Tionghoa. Ya saudara, saya tidak ada maksud yang lain, saudara. Tapi mengingatkan kita sebenarnya bahwa di dalam budaya kuno orang-orang Tiongkok, keturunan Tionghoa dari ribuan tahun yang lalu mereka sudah menyembah Allah Yahweh yang satu-satunya itu, saudara. Maka kita kembali ke Kejadian, saudara. Dua buku yang saya kira sangat bagus, saudara. Waktu saya di Tiongkok saya sempat fotokopi dalam bahasa Inggris. The Discovery of Genesis, saudara. How the truth of Genesis were found hidden in the Chinese language. Bagaimana kebenaran tentang Kejadian itu, buku Kejadian itu tersembunyi di dalam karakter Chinese, saudara. Saudara, ayat ini mungkin sangat kita kenal kalau kita buka dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ ada kata mencipta, menjadikan. Cao, saudara. Ayat yang 26 Kejadian pasal 1 itu ada huruf cao, saudara ya. Yang bisa baca ya oke lah. Yang gak bisa kita belajar sebentar, saudara ya. Saudara lihat huruf ini, saudara, begitu luar biasa. Tadi saya katakan di dalam setiap karakter itu adalah piktograf, bersifat gambar. Berarti dari cerita yang didengar, ya, maka mereka menuliskan itu, membuat sebuah huruf, dan dari huruf ini ingin menyampaikan kisahnya apa, sudah ceritanya apa. Perhatikan ya, dari kata cao itu, perhatikan ini, nggak nampak, saudara ya. Itu ada satu pie, itu bisa diartikan sebagai nafas atau air atau api, gitu saudara. Tapi di sini saya kira lebih kepada nafas, dan di situ ada tu, tanah liat. Dibawanya kou itu mulut, saudara. Satu orang. Saudara ingat kisahnya, udah mulai tangkap? Nafas ditiupkan kepada seseorang yang terbuat dari tanah liat. Siapa? Adam, saudara. Adam, saudara. Itu di Kejadian pasal 1, betul ya? Lalu di situ ada Zhou Zipang. Seperti ini, saudara. Nah, artinya saudara, Zhou, jalan. Adam begitu dicipta dari tanah liat lalu ditiupkan nafas, langsung jalan, saudara. Mulai tangkap ya, saudara ya. Dan arti yang kedua dari kata ini juga, kau, itu kalau hurufnya kan ada 3 di situ, saudara ya. Kau yang di dalam itu dijadikan satu, kau artinya bicara, maka jalanlah. Lihat di dalam penciptaan, Tuhan berfirman, jalan. Binatang, betul? Tuhan berfirman, semua bergerak, saudara, semua berjalan.
Lihat, kebenaran ini sudah ada di dalam karakter Chinese seperti ini. Itu tertulis di dalam perjanjian lama, saudara. Saudara, hari ini kita tidak akan banyak saudara, karena pusing semua saudara gitu saudara. Tapi minimal saya ingin kita coba melihat bagaimana Tuhan yang satu-satunya itu, Dia adalah Tuhan yang disembah oleh para leluhur kita, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Nah, huruf yang kedua saudara yang kita sangat senang. Berkat itu saudara. Blessing saudara ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Shen zufu hamen, cifu. Muncul kata huruf fu. Saudara. Perhatikan ya, kata ini juga sesuatu yang luar biasa saudara. Fu, sampingnya itu, samping kiri itu adalah Shen, Allah. Itu kalau dipisah seperti itu. Atasnya I, satu, Kou, masih ingat, mulut, Tian, di bawahnya. Allah, satu orang, I, Kou, satu manusia, di mana? Di kebun, di taman. Ingat di mana? Dalam Kejadian? Tuhan menciptakan Adam, menaruh Adam di taman Eden. Di kebun, di taman Eden. Tuhan bersama satu orang disebut Adam ada di taman. Itulah berkat yang sesungguhnya, the original of blessing, saudara. Tak kalah manusia dengan Allah mempunyai hubungan yang demikian intim. Selalu bergaul bersama di Taman Eden. Dan itulah keadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, saudara. Itulah berkat yang sesungguhnya, saudara. Berarti di sini, saudara, kalau kita mengejar kembali kepada zaman purba, saudara, sesungguhnya berkat bahagia hoki yang sesungguhnya adalah tidak berbicara tentang materi, tidak berbicara tentang status, kekayaan, nama baik, rupa, tidak saudara. Tapi dalam konsep orang-orang kuno Tiongkok adalah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tak kalah manusia dengan Allah itu boleh bersatu. Dalam hubungan yang sangat intim di dalam hidup dalam kebersamaan itu saudara. Itulah yang terjadi. Itu yang muncul dari huruf kata fu ini saudara. Satu orang di taman bersama dengan Allah di sana, saudara. Jadi sebenarnya dari dulu, zaman dulu orang-orang Tiongkok sudah mendambakan. Itulah bahagia yang sejati, itulah berkat yang sesungguhnya. Tak kalah dia berdamai kembali dengan Allah. Hidup bersama dengan Tuhan Allah di surga. Berarti dia adalah cara lain, saudara. Berkat yang sesungguhnya adalah kita kembali kepada Tuhan Allah. Sebelum saya lanjut saudara, sedikit intermezzo saudara. Satu huruf lagi saudara. Yang mungkin kalau kita belajar Mandarin, huruf ini sering kita coba tulis saudara. Kejadian pasal 7 ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh. Dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu saudara. Big boat itu apa? Chuan bacanya. Betul nggak saudara? Kapal besar saudara. Kapal besar ini lihat dari 3 huruf. Di samping kirinya itu adalah Zhou. Ya, Zhou tadi kan di dalam pasal 3:17 ada kan ya. Masuklah Nuh, 3 anaknya, istrinya dan 3 mantunya ke dalam. Ke dalam Zhou, ke dalam bahtera itu saudara. Nah kata Chuan ini, big boat, di atasnya apa? Ada huruf 8. Kembali Kou, di situ ada 1 mulut. Jadi di dalam kapal yang besar itu ada 8 mulut. 8 orang saudara. Itu cerita apa? Kejadian 7:13. Bahtera Nuh saudara. Nuh istrinya, 3 anaknya laki-laki, 3 mantu. Berapa orang? 8 orang saudara. Jadi sebenarnya tak kalah orang-orang Chinese, tak kalah belajar Mandarin sudah mulai tulis saudara. Huruf Chuan ini sebenarnya dia sedang cerita mengingat apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ke-7. Peristiwa tentang Nuh saudara. Dan huruf ini muncul ya dalam sejarah aksara Chinese karena kisah dari para Nuh ini saudara.
Wah saudara, ini kalau mau diteruskan ada begitu banyak lagi saudara. Namun saya ingin kita kembali kepada kata fu itu. Fu yang sesungguhnya adalah tak kalah Tuhan menciptakan manusia, manusia hidup di dalam perdamaian dengan Tuhan, dan itulah berkat yang sesungguhnya. Tapi setelah masuk ke dalam Kejadian pasal 3 kita melihat sesuatu yang berbeda. Fu menjadi ho. Ya, berkat menjadi kutuk karena apa? Karena manusia membelakangi Tuhan. Berdosa, tidak taat kepada perintah Tuhan saudara. Maka kehilanganlah berkat fu yang sesungguhnya itu. Manusia diusir dari Taman Eden, ya, dan tidak bisa kembali kepada persekutuan dengan Allah saudara. Dan mulai saat itulah manusia terus pencarian akan fu yang sesungguhnya. Di dalam keberdosaannya mencari fu yang sejati, itulah sesuatu yang tidak mungkin saudara. Tetapi Allah begitu mengasihi kita saudara. Allah begitu ingin tetap kita kembali kepada Dia. Allah tetap ingin kita hidup di dalam berkat yang berkelimpahan. Maka Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita di atas kayu salib saudara. Nah, sebuah konsep yang sangat indah luar biasa. Tadi saya katakan bahwa kata huruf karakter tidak hanya mengandung kisah atau sebuah cerita di dalamnya, peristiwa, tapi mengandung sebuah konsep yang sangat mendalam saudara. Maka saya coba akhiri dengan ini saudara, ya, istilah xue begitu ya, blood. Ini tulisan kunonya seperti ini saudara. Satu titik di dalam sebuah bejana saudara. Maka dimungkinkan bagaimana supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan. Maka ada sistem korban saudara. Ya, pengorbanan, mengorbankan kambing domba. Darah tercurah, Alkitab mengatakan tanpa pertumbuhan darah tidak mungkin ada pengampunan dosa. Betul saudara? Maka di dalam ayat pasal yang ke 1 Petrus pasal 1 18-19 di sana katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat saudara. Kalau kita membaca imamat saudara perjanjian lama, ada sistem korban saudara ya. Artinya orang yang sedang berdosa, mereka harus bawa kambing domba lalu dibunuh begitu ya. Cucurkan darah, dipersembahkan kepada Allah. Maka terjadilah pengampunan dosa. Di dalam perjanjian baru kita melihat Yesus datang sebagai anak domba Allah yang disembelih itu. Yang darahnya tercurah untuk pengampunan dosa umat manusia saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, huruf daripada sacrifice, si begitu ya. Ini tradisional ya, Chinese begitu saudara ya. Saudara bisa tangkap, ya bisa ngerti samping kirinya itu adalah huruf niu, sapi. Atasnya yang, kambing saudara. Lalu sebelah kirinya lagi itu adalah siu, sempurna saudara. Tidak bercacat celah. Lalu di sampingnya itu tombak atau pisau, membunuh saudara. Itu sacrifice, korban saudara. Ya, persis apa yang dicatat di dalam imamat, kan begitu saudara. Korban binatang yang dibunuh dengan tombak atau dengan pisau mencucurkan darah. Dan itu menjadi sebuah pengorbanan, korban untuk penebusan dosa saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tombak menombak anak domba. Ya, semua peristiwa ini kalau kita renungkan saudara, itu yang terjadi di atas bukit Kalvari, betul. Anak domba Allah yang tergantung di salib itu. Prajurit dengan tombak menombak. Ya, lambungnya lalu keluarlah darah menetes saudara. Itu adalah korban saudara. Supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Manusia berdosa harus tertumpah darahnya. Adam jatuh ke dalam dosa. Tapi ada binatang yang dikorbankan. Saudara, hari ini engkau dan saya berdosa, Kristus dikorbankan sebagai anak domba Allah itu. Sehingga darahnya menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Saudara, inilah berkat yang sesungguhnya saudara dalam hidup kita. Tak kala kita apa? Tak kala kita dibenarkan. Saudara, sana kan dibenarkan oleh Allah saudara. Ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kata dibenarkan, righteousness, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, di atasnya ada kambing, ya domba, di bawahnya ada saya, saudara. Maka itu menjadi benar, saudara. Domba di atas siapa? Yesus Kristus, saudara. Saya yang berdosa. Yesus ada di atas saya. Dia mati buat hidup saya. Maka saya dibenarkan di hadapan Allah, saudara. Hanya Kristus yang melakukan itu, saudara. Namun sekarang tulisan sudah disimplified, saudara. Tapi saya kira tetap punya makna yang luar biasa. Betul ya? Ini simplified. Tetap righteousness, tapi sesuatu yang tetap indah di sana. Karena apa? In the cross, there's a blood di situ. Ya. Dalam salib itu ada setitik darah. Tetap di dalamnya, saudara. Darah siapa? Darah Kristus yang tercurah bagi kita, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Sederhana beberapa yang ingin saya sudah sampaikan. Ya, berkat yang sesungguhnya cencendefu adalah tak kala manusia kembali kepada Tuhan. Pemulihan hubungan yang kembali kepada Tuhan itulah berkat yang sesungguhnya. Tidak hanya di zaman ini, masa sekarang ini, tapi untuk selama-lamanya, saudara. Tidak sementara tapi hidup di dalam kekekalan. Itulah berkat yang sesungguhnya, saudara. Maka 信靠耶稣是我一生最美的祝福. Ya. Yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat adalah berkat terindah di dalam hidupku, saudara. Karena Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan, darahnya tercurah untuk menghapus segala dosa kita. Sehingga kita dimungkinkan untuk pemulihan hubungan kita dengan Tuhan Allah kita, saudara. Saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan yang tidak kita temukan di dalam Konfusianisme, saudara. The ultimate virtue, saudara ya, kebajikan yang paling ultimate, saudara. Kebahagiaan yang paling sempurna, hidup yang paling bermutu, begitu saudara. Confucius mengatakan bahwa tak kala manusia dengan langit itu bisa menjadi satu adanya. Tian ren he, saudara. Artinya bagaimana manusia kembali kepada Tian, kepada Tuhan sang pencipta itu. Tapi itu hanyalah mimpi dia. Hanyalah kerinduan dia, saudara. Hanyalah pengharapan dia. Dia tidak menemukan jawabannya. Tapi tak kala kita membuka perjanjian baru, Timotius mengatakan Allah itu esa. Esa pula dia yang menjadi perantara, mediator antara Allah dan manusia. Yaitu Yesus Kristus, saudara. Bagaimanakah Tian dan Hui, langit dan manusia menjadi satu? Melalui Kristus yang adalah Allah dan manusia. Maka itu adalah kebahagiaan yang sempurna, yang sejati. Itu adalah cencendefu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kiranya minggu ini kita memperingati tahun baru Imlek, mata kita dibukakan, saudara. Mungkin tak kala saya menjelaskan ini bagi sebagian orang, nggak mudeng gitu, saudara ya. Makanya belajar Mandarin selagi ada kesempatan gitu ya. Saudara nggak belajar, anakmu belajar, ada cucumu belajar, saudara. Ya, nanti kita minggu Sabtu keempat kita ada Mandarin Fellowship, saudara. Ya. Yang bisa bertahun Mandarin, mari kita datang belajar firman Tuhan. Mari kita gali firman dan apa yang ada di dalam budaya kita sebagai keturunan orang Tionghoa dan apa yang dicatat di dalam Alkitab itu begitu sinkron, begitu luar biasa, saudara. Artinya Tuhan begitu mengasihi setiap orang-orang Tionghoa di seluruh dunia ini, saudara. Biar dengan firman ini kita terus dikuatkan. Dan sebenarnya yang kita percaya itu adalah kepercayaan para leluhur kita 1000-2000 tahun yang lalu punya kepercayaan. Yaitu percaya kepada Allah yang satu-satunya yang sejati. Berkat yang terindah dalam hidupku adalah tak kala kita kembali kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kira ini berkat yang sesungguhnya yang mau kita terima di tahun baru Imlek ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mungkin selama ini tanpa kami sadari,
Sebenarnya Engkau begitu mengasihi orang-orang Tionghoa. Bahkan sedari zaman purba, Engkau sudah memberikan iluminasi melalui huruf-huruf karakter yang tercipta, menceritakan kebesaran Tuhan, kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Begitu jelas. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah satu-satunya yang hidup, yang menuliskan sejarah manusia. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup yang akan terus memimpin hidup kami. Sebagai orang Tionghoa hari ini kami boleh percaya Yesus, Tuhan ini adalah anugerah yang terbesar. Sementara itu kami tidak melupakan akar kami, tidak melupakan budaya-budaya yang begitu kaya selama hampir 5.000 tahun. Terima kasih untuk berkat-Mu, pimpin supaya hidup kami makin mengasihi Tuhan dan bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Ini doa kami, sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.